Di Al-Qurannya masih ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak bisa berpoligami, satu saja. Kalau satu nggak bisa, beli perempuan saja. Boleh? Boleh. Beli cewek gitu. Nanti kalau sudah bosan, tukar tambah sama teman. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali untuk melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ketika Bapak Buya Syakur Yasin berbicara, ternyata banyak sekali di antara RT 0666 yang marah, yang tersinggung. Mereka tidak mau berpikir dan mereka tidak mau mencari dan mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Toh, kalau memang menurut mereka salah, kenapa harus mereka kowar-kowar, menghina beliau, mencaci maki beliau? Kalau memang salah, ya tunjukkan mana semestinya yang benar. Mana semestinya yang harus beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan itu ada datanya, ada ayatnya, ada dalilnya. Tetapi beliau selalu dihina oleh RT 0666 yang orang menghina beliau adalah minim pengetahuan akan agama, minim pengetahuan akan akhirat, minim pengetahuan akan dunia. Saya teringat di dalam iman saya yang lama Bapak Ibu. Dikatakan begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, kalau engkau ingin mencari kebahagiaan di dunia, kamu harus dengan ilmu. Kalau engkau ingin mencari kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu pula. Dan kalau engkau ingin mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu pula. Tetapi ketika kita melihat Bapak Buya Syakur Yasin menyampaikan hal akhirat ataupun hal dunia berdasarkan ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan, ada ayat, ada dalil, ada hadisnya, tetapi dicemooh, dicaci maki, diolok-olok. Bahkan ada orang yang terang-terangan mengata-ngatain Bapak Buya Syakur Yasin, bahkan mereka tidak segan-segan ingin membawa Bapak Buya Syakur Yasin ke ranah hukum. Kenapa? Ya, padahal di sebuah hadis juga dikatakan Bapak Ibu, al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini iman mereka saudara ya, iman mereka. Tetapi mereka tidak melihat itu semua. Ketika benci terhadap satu orang, maka dibabat habis orang tersebut. Sekalipun kebenaran yang disampaikan. Tidak mau berpikir dengan akal yang sehat, tidak mau berpikir kritis. Bahkan bukan saja Bapak Buya Syakur Yasin yang mereka hina. Ustadz-ustadz yang lain yang berani menyampaikan tentang kebenaran yang tidak sama dengan golongan garis keras, itu dianggap juga sesat. Dianggap hina, diintimidasi, dicaci, dikata-katain hal-hal yang sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi itulah mereka. Nah kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ya, karena mereka tidak memiliki kasih, buah-buah roh, buah-buah ilahi tidak mereka miliki. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Ini yang tidak mereka miliki. Kenapa? Karena ya mereka tidak mau mendengar tentang kebenaran. Jangankan hal yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, apa yang kita sampaikan berdasarkan sumber Alkitab firman Tuhan, mereka tidak mau dengar Bapak Ibu. Nah langsung saja saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, sehingga semua orang terdiam saudaraku. Tetapi oleh orang-orang yang membenci, menghina beliau, mereka selalu kowar. Bahkan ada orang yang berdoa supaya Bapak Buya Syakur Yasin ini diberikan hidayah oleh Tuhan. Ini lucu sekali Bapak Ibu. Ada komentar, saya melihat sering sekali melihat komentar dari RT 0666 terhadap Bapak Buya Syakur Yasin. Bapak Ibu, mereka meminta supaya Bapak Buya Syakur Yasin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh bin ajaib. Ya, aneh bin ajaib. Orang yang tidak punya ilmu menghina orang yang berilmu.
Orang yang tidak punya adab, akhlak, sopan santun menghina orang yang beradab, menghina orang yang berakhlak. Ini kan benar-benar dunia mau kiamat, saudara ya. Bapak Ibu, video ini kiranya bisa memberikan pengetahuan dan bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, sehingga kita semakin tahu ya bagaimana cuplikan videonya. Ayo kita saksikan sama-sama. Masalahnya kesombongan kita juga dong, kesombongan kita sendiri. Saya akan sedikit menjawab panjang, ada kesempatan. Ingat, dengan kesombongannya itu kita mengatakan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah, dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini, saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur, jangan pengecut, jujur. Iya dong, apa salahnya sih mengakui kebenaran, betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis, bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya, negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Nah, gawat nih. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh, karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi undang-undang pernikahan tahun 74, ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain larangan poligami, di demo, betul? Sampai diinjak-injak tuh meja DPRD tuh. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati, boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Ngalah. Tapi keluar PP 10, pegawai negeri tidak boleh. Iya, itu pergulatannya seperti itu. Demo lagi terjadi. Kenapa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu?
Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa didemo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi, maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini, saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau kamu ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Wow. Haleluya. Bapak Ibu Tuhan, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan saudara komentar, tetapi hati-hatilah dalam mempergunakan jari kita, dalam mempergunakan komentar kita. Hati-hati dan kita harus bijak saudara ya. Dan kita sangat bersyukur di mana kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Kita benar-benar sudah dimerdekakan. Alkitab selalu mengajarkan kita dan memberitahukan kepada kita, memberikan warning, bahkan menegaskan kepada kita supaya kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apalagi hari-hari ini saudara. Kalau kita melihat keadaan alam ini, situasinya, bahkan apa kata firman Tuhan, yang terdahulu telah menjadi terkemudian, yang terkemudian telah menjadi terdahulu. Akan banyak sekali orang-orang yang murtad menjelang kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kali. Ini sudah di depan mata saudaraku ya. Sudah di depan mata. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin tadi. Maka kita bersyukur di mana kita percaya kepada firman yang telah nuzul menjadi manusia. Firman yang telah memberitahukan semua kepada kita semuanya. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka lebar dan Alkitab ini bisa dibaca oleh semua orang. Orang awam pun bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris. Semua bahasa sudah diterjemahkan sehingga mudah sekali diakses dan dibaca oleh setiap orang akan Alkitab ini. Yang penting orang tersebut bisa membaca. Ya, orang tersebut bisa membaca. Bahkan bila orang itu tidak bisa membaca pun, sekarang sudah ada audionya Alkitab. Orang bisa mendengar, ya. Jadi tidak perlu membaca kalau tidak bisa membaca, tapi bisa mendengar. Nah saudaraku, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus. Jaga sikap hati saudara, jaga sikap hati dan motivasi saudara di hadapan Tuhan. Ingat, hari-hari inilah hari-hari yang begitu jahat kalau kita melihat keadaan di sekitar kita. Anak ada yang membunuh orang tua juga rela memperkosa anak kandungnya berkali-kali sampai hamil. Bahkan ada yang sudah dibunuh bayi yang dilahirkan oleh anak kandungnya yang diperkosa oleh seorang bapak. Nah ini benar-benar mendekati harinya Tuhan saudaraku. Selalu berjaga-jaga, berdoa, dan berilah teguh di atas fondasi iman yang benar. Kiranya video singkat ini benar-benar memberkati kita, memberikan pencerahan kepada kita, mengedukasi kita, sehingga kita bisa memahami dan kita bisa benar-benar merasakan bahwa apa yang kita ambil keputusan selama ini tidak salah, ya. Kita tidak salah di dalam Tuhan. Justru sangat fatal bila kita di luar Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu banyak orang tercerahkan, banyak orang yang belum mendengar Injil melalui pelayanan kita mereka mau mendengar. Kita sangat bersyukur juga apabila ada di antara mereka yang mau menerima
kebenaran firman Tuhan, yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.